Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama dengan Bapak Idam Khalid akan mengulas pertanyaan mengenai subjek pendidikan. Bagaimana kabarnya Pak Idam? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Baik, kita langsung masuk pertanyaan saja ya Pak. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 berbicara mengenai dua hal. Pertama, mengenai para utusan yang rata-rata adalah laki-laki. Kedua, mengenai apa yang dibawa oleh masing-masing utusan tersebut. Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberi wahyu. Pertanyaannya, mengapa seorang nabi atau rasul itu seorang laki-laki? Lalu apa kaitan ayat tersebut dengan subjek pendidikan? Ini mau kembali ke bahasanya jenengan rata-rata laki-laki. Ketika rata-rata itu berarti masing wadul. Ono sing wadul? Kalau yang pernah saya dengar ya Pak, setahu saya itu ada nabi perempuan, yaitu ibunya Nabi Isa kalau nggak salah. Jadi definisi nabi itu nopo? Definisi nabi itu seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada umatnya atau untuk dirinya sendiri. Jadi definisi kuwi nabi kuwi seseorang yang mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka Ibu Maryam, ibu Nabi Isa itu termasuk nabi. Tapi kalau melihat dari surat An-Nahl, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ini kan ayat Al-Qur'an, bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad kecuali rijalan, kecuali laki-laki. Berarti Ibu Maryam bukan nabi, karena nabi-nabi adalah kaum laki-laki. Jadi semua para nabi dan rasul adalah laki-laki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Jadi bahwa Allah berfirman bahwa Allah telah mengutus para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu dari kaum laki-laki. Nah, definisi ini akan menentukan pembahasan. Jadi kalau tadi dikatakan mendapat wahyu dari Allah, kalau Nabi Rasul pasti disampaikan kepada orang lain, sementara Ibu Maryam tidak disampaikan kepada orang lain, karena itu sifatnya malaikat Jibril memberi kabar untuk Ibu Maryam sendiri terkait dengan akan diberikannya seorang anak dari Allah tanpa tersentuh oleh pria manapun. Nah, ini kan untuk diri sendiri. Jadi mungkin di luar Ibu Maryam ada orang-orang lain yang mendapat wahyu dari Allah, tapi bukan untuk disertakan untuk dirinya sendiri. Nah, sementara para nabi rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada orang umatnya. Dan perbedaan nabi dan rasul apa? Wa ma arsalna itu berarti kaitannya dengan risalah, berarti dengan kerasulan. Perbedaannya sama tipis. Jadi nabi dan rasul sama-sama mendapat wahyu dari Allah. Perbedaannya ketika nabi itu melanjutkan risalah rasul sebelumnya. Ketika rasul itu adalah mendapat risalah baru sebagai penyempurna risalah sebelumnya. Dan nabi rasul yang wajib diketahui yang disebut dalam Al-Quran ada 25, yang jumlah totalnya menurut hadis menurut Nabi SAW 124.000 rasul yang wajib diketahui 25. Nah,
hikmahnya apa? Kenapa para rasul, para nabi itu kok dari kaum lelaki? Apakah Islam itu tidak mendukung persamaan hak gender? Tidak. Jadi realistis bahwa wanita itu terkendala. Kalau menjadi pemimpin terkendala karena wanita mempunyai sifat bawaan, mempunyai tabiat yaitu haid, datang bulan. Dimana ketika haid dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sementara setiap rasul pasti pimpinan, setiap rasul nabi itu pasti pimpinan di kaumnya. Ketika nabinya, rasulnya perempuan, maka kegiatan keagamaan akan terhenti. Ketika pimpinannya terhenti, apakah umatnya mau menjalankan sendiri? Kedua, wanita mempunyai sifat tabiat bawaan hamil, mengandung. Ketika umpama saja nabinya perempuan, nabinya cewek ini, hamil, memimpin perang, atau ketika melahirkan sambil gendong anak bayi. Jadi secara realistis wanita ini tidak memungkinkan untuk menduduki posisi nabi atau rasul. Tapi bukan berarti wanita ini tidak mulia. Banyak wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah. Kalau wali berbeda, seperti Robiah Adawiyah juga wali. Ini berbeda karena wali bukan pembawa risalah baru, tapi mengajarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Itu memang disampaikan oleh Allah, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Allah menyampaikan bahwa Allah tidak mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali kaum laki-laki yang diberi wahyu kepada mereka, yang diberikan wahyu kepada mereka. Kemudian fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, kepada orang-orang yang ahli berpikir, orang-orang cendekia. In kuntum la ta'lamun, nek sampai jika kalian tidak mengetahui. Maka ini pelajaran yang harus kita ambil ketika kita tidak mengetahui, ingin menghendaki mengetahui sesuatu, maka bertanyalah pada orang yang tepat. Karena ini menjadi sebuah kunci. Ketika kita bertanya pada orang yang tidak tepat, kemungkinannya pertama kita tidak akan mendapatkan jawaban. Yang kedua, kemungkinannya kita akan mendapatkan jawaban yang salah dan justru tersesat. Maka bertanyalah kepada orang yang fakya, yang membidanginya, sesuai dengan sesuatu yang ingin kita ketahui. Ketika kita ingin mengetahui tentang ilmu pertanian, kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui tentang ilmu pertanian. Ketika kita ingin mengetahui tentang ilmu agama, maka kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui tentang ilmu agama. Kemudian dalam wahyu itu Allah jelaskan bil bayinat wasbur. Allah jelaskan tentang aturan-aturan, tentang hukum, tentang hukum-hukum agama yang biasa disebut dengan hukum fikih. Kenapa para nabi sawok semua? Nek wadok remo. Jadi berarti untuk kenapa Nabi itu rata-rata laki-laki itu berarti ada kaitannya Pak dalam surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 ya? Jadi
bukan rata-rata, tapi semua. Tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa itu tergantung dari definisi. Ketika mendefinisikan bahwa Nabi itu orang yang mendapatkan wahyu, maka Ibu Maryam punya peluang disebut Nabi. Tapi definisi Nabi itu harus orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan disampaikan kepada umat. Dan di situ Ibu Maryam tidak punya peluang sebagai Nabi, tapi beliau sebagai wanita yang dimuliakan oleh Allah. Dan dibantah oleh ayat ini, illa rijalan wa ma arsalna, bukan rata-rata laki-laki, tapi semua Nabi Rasul adalah laki-laki. Itu kenapa baginda Nabi Muhammad SAW anaknya yang melahirkan generasi Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah garwane Imam Ali, istri dari sahabat Ali karramallahu wajhah, agar memutus bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tidak melahirkan anak laki-laki yang hidup, karena anak laki-laki beliau meninggal ketika masih belum balik. Berarti benar-benar Nabi akhir zaman. Nah sebelumnya karena Nabi itu punya anak laki-laki, maka turun-temurun itu nyambung dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, selalu generasi laki-laki. Nah ketika Nabi Muhammad yang melahirkan anak hanya Siti Fatimah, itu untuk membuktikan memang dikehendaki oleh Allah bahwa generasi Nabi berakhir pada Nabi Muhammad. Nah dari sejarah itu menunjukkan semua Nabi adalah laki-laki, ditambah dengan ayat illa rijalan, kecuali laki-laki. Maka pendapat yang mengatakan Siti Maryam adalah Nabi itu pendapat lemah, ditolak oleh kalangan banyak ulama. Nah, lalu untuk kaitannya surat ini itu dalam subjek pendidikan itu apa Pak? Nah, kaitannya dalam subjek pendidikan bahwa dalam Islam yang bertanggung jawab, bahwa pemimpin yang bertanggung jawab adalah yang pertama adalah laki-laki. Laki-laki diberi tanggung jawab, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya laki-laki itu diberi tanggung jawab penuh. Jadi perbedaannya begini, kalau perempuan itu yang dituntut adalah kesetiaannya, kalau laki-laki dituntut tanggung jawabnya. Kalau dalam nikah pun wanita hanya satu, laki-laki beristri boleh dari 4, karena tidak dituntut kesetiaan, dituntut tanggung jawab. Laki-laki bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya, atas lingkungannya. Nah, subjek pendidikan yang bertanggung jawab secara finansial itu adalah laki-laki, sementara yang bertanggung jawab secara suri tauladan itu adalah perempuan. Maka ingat tugas jenengan sebagai kaum Hawa itu tidak mudah, karena kata Rasul al-um madrasatu ula, ibu itu madrasah pertama. Artinya ketika anak lahir itu yang pertama dilihat adalah ibu. Ketika bangun tidur yang pertama dilihat ibu. Tapi yang bertanggung jawab seorang ayah, bagaimana anak ini tidak kekurangan makan, tidak kekurangan asupan gizi, anak ini biar tidak telanjang, biar memakai pakaian yang mencukupi, anak ini biar ada tempat tidur, tempat istirahat. Ini menjadi tanggung jawab kaum Adam, kaum laki-laki. Maka seorang laki-laki harus menjadi subjek dari pendidikan. Sebenarnya semua orang itu menjadi subjek dan objek, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun dia. Dalam Islam itu tidak ada yang berperan hanya subjek saja atau objek saja, semuanya menjadi subjek juga
menjadi objek termasuk dalam pendidikan. Lanjut pertanyaan yang kedua ya Pak. Apakah benar peserta didik itu selain sebagai objek pendidikan juga bisa menjadi subjek pendidikan? Peserta didik. Iya. Peserta didik niku, peserta didik ini kalau di bahasa Arab kan, ini ada istilah murid. Murid itu artinya peserta didik. Siswi itu artinya peserta didik. Ada lagi tolibun. Tolibun itu juga diartikan dalam bahasa Indonesia peserta didik. Nah itu mufradatnya dalam bahasa Arab artinya berbeda-beda. Muridun itu dari kata Arab ya. Muridun itu artinya orang yang menghendaki, orang yang menginginkan. Orang yang menginginkan dari tekstualnya, dari arti bahasa itu sudah subjek. Aku pingin roti, itu saya objek, saya subjek, dan roti itu objeknya. Ketika seorang murid itu otomatis dia subjek, orang yang menghendaki ilmu dan objeknya adalah ilmu. Jadi murid itu subjek. Nah, biasanya penggunaan penerapannya ketika murid itu usia-usia sekolah dasar, SD, MI, MTS, ketika tilmidun untuk usia-usia aliyah, ketika tolib usia-usia mahasiswa, tolib orang yang berkehendak, jadi orang yang mahasiswa disebut tolib, tapi semuanya disebut muta'allimin. Muta'allimin orang-orang yang menghendaki ilmu pengetahuan. Ini juga subjek dari kata bahasa, arti bahasa. Peserta didik itu sudah otomatis sebagai subjek. Jangan pertanyaan berikutnya. Masih ada Pak. Apa? Pertanyaan aku tak teruskan sebelumnya aku pertanyaan berikutnya. Enggak tahu Pak. Udah. Oh, beda. Nah, jadi murid atau guru itu sama-sama subjek dan sama-sama objek. Maka dalam Islam itu diajarkan, kalau kita baca surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tawassaw itu kalau dalam ilmu shorof, itu menggunakan wasan tafa'ala, yang salah satu faedahnya itu musyarakah gue artinya kullu wahidin minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Setiap satu di antara keduanya atau semuanya itu menjadi fa'il juga menjadi maf'ul. Maka konsep dalam Islam itu yang digunakan Al-Quran tawassaw, saling berpesan. Artinya kita kadang menasihati, kita juga harus mendengarkan nasihat orang kepada kita. Jadi saling memberi. Kadang kita diingatkan, kadang kita mengingatkan. Itu sebagai sifat orang Muslim. Jangan suka mengingatkan, kalau diingatkan tidak mau. Jadi kadang kita mengingatkan, kadang kita diingatkan. Dan itu berlaku pada proses pendidikan. Proses pendidikan sebagai contoh, jenengan datang ke sini itu sebagai subjek. Sebagai subjek jenengan sing takon, kula sing ditakoni kula jadi objeke. Tapi kadang kula balik. Padahal jenengan kan thalibal ilmi, jenengan seorang thalib, seorang peserta didik. Saat ini jenengan menjadi subjek pendidikan itu, menjadi pelaku pendidikan. Maka pendidikan yang bagus adalah ketika interaksi antar guru dan murid, komunikasi yang baik antar guru dan murid, sehingga terjadi kullu fa'ilin minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Kadang guru jadi subjek, kadang jadi objek, murid kadang jadi subjek, kadang jadi objek. Guru nerangke, murid jadi objek.
mendengarkan. Setelah selesai diberi kesempatan murid sing nakoni guru, maka murid menjadi subjek, guru menjadi objeknya. Nah, hubungan interaktif ini ketika berjalan dengan bagus maka hasil pendidikan luar biasa. Hubungan interaktif antara murid dan guru, hubungan musyarakah seperti yang diajarkan dalam surat Al-Asr. Kullu wahidin minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Itu hubungan perkongsian dalam Islam. Itu harus kadang kita fa'il, subjek, kadang kita maf'ul sebagai subjek. Maka guru yang baik ketika bisa menciptakan suasana pendidikan itu, murid-muridnya kritis, menjadi subjek dari pendidikan itu. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu dijelaskan bahwa seorang guru dituntut harus memiliki sifat dan sikap yang salah satunya yaitu seorang guru harus menjadi manusia pilihan. Nah, manusia pilihan tersebut itu yang bagaimana, Pak? Jadi menjadi guru itu, menjadi seorang guru itu sebenarnya banyak kriteria, banyak syaratnya, dan lain mempunyai sifat-sifat yang suci orang pilihan gitu. Menjadi orang yang berusaha untuk menjadi manusia pilihan. Kalau harus manusia pilihan, kita mungkin bukan orang-orang pilihan, tapi harus berusaha mengikuti orang-orang terpilih, yaitu mengikuti Rasulullah, mengikuti para ulama-ulama salaf yang soleh-soleh, mengikuti guru besar di zaman-zaman para sahabat, tabi'in. Tapi kita orang sekarang itu tidak ada orang yang pilihan, tapi bagaimana kita menjadi orang yang berikhtiar memberikan contoh yang baik kepada murid. Menjadi seorang guru itu yang pertama, dia harus siap secara mental. Maka sebagai seorang guru harus mengikuti, artinya tidak harus sama dengan Rasul, mengikuti sifat-sifat Rasul, harus sidik, amanah, tabligh, fatonah. Artinya harus seorang guru itu menunjukkan dia itu dapat dipercaya, mempunyai kesungguhan, menyampaikan pelajaran secara gamblang. Guru dapat dipercaya. Ketika guru tidak disiplin, maka muridnya juga tidak disiplin. Akan peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya uswah nomor satu dari seorang guru itu adalah uswah, contoh. Ketika kita telah taken kontrak, telah punya niat bismillah untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan ajaran-ajaran, pelajaran kepada orang lain, kepada peserta didik, maka kita harus membenahi diri dari perilaku kita, sikap kita, cara berpikir kita, kesabaran kita, terus harus kreativitas kita. Jangan sampai nanti, sebagai contoh, seorang siswa masuk sekolah, bel berbunyi jam 7. Jam 7 siswa masuk kelas, tapi guru datang jam 7:04. Nah, ini kan bukan contoh yang baik. Dan guru sebagai uswah, sebagai contoh bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas. Pagi ngajar di sekolah, di madrasah, kemudian malamnya ternyata nonton konser, padahal belajarnya itu di madrasah ibtidaiyah, ngajarnya malamnya nonton konser, pakai pakan mini, jogetan. Nah, ini kan menjadi bukan manusia pilihan. Jadi menjadi guru itu bukan saat bertatap muka dengan siswa saja, tapi
24 jam dia bersikap sebagai guru, malamnya mempersiapkan materi. Jangan sampai kita di hadapan murid, kita materinya nggak ngerti. Ketika kita berhadapan dengan murid, sebelumnya, paginya atau malamnya telah dipelajari, kemudian disampaikan kepada murid. Dan perlu diketahui bahwa konsep pendidikan dalam Islam itu, kalau dalam bahasa Arab disebut tarbiyah. Tarbiyah jurusannya jenengan kan tarbiyah. Tarbiyah kan artinya apa? Pendidikan. Nah, pendidikan itu apa? Pendidikan itu apa? Pendidikan itu proses dari satu titik menuju ke titik lain yang lebih baik secara bertahap, step by step. Itu pendidikan. Nah, Allah disebut Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahwa Allah itu pendidik alam semesta. Tuhan alam semesta. Rabb itu pendidik. Rabb itu makna arti bahasanya pendidik. Tapi di situ diartikan Tuhan, artinya sifat Allah itu sebagai sang pendidik, menghendaki sesuatu secara bertahap. Itu harus disadari ketika kita mendidik anak, itu bertahap, secara bertahap, sedikit demi sedikit, dari satu titik menuju titik lain yang lebih baik. Nah, harus sabar, harus ulet, harus telaten. Nah, juga jangan salah menafsirkan. Yang biasa kita salah itu antara lain, kadang kita sering keliru dalam menafsirkan ajaran. Bagaimana contohnya sabar, seorang guru sabar dalam proses. Sebagai contoh, Nabi Musa ini masuk dalam kategori Rasul Ulul Azmi. Jadi Rasul yang 124.000 yang wajib diketahui 25, artinya 25 Rasul itu yang terpilih di antara 124, yang terpilih dari orang-orang terpilih itu 124.000, terpilih 25 yang wajib diketahui. Dari 25 itu ada lagi yang dipilih khusus lagi, yaitu 5 Rasul, yaitu Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu artinya orang yang mempunyai keteguhan, mempunyai kesabaran luar biasa, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad. Dan dari 5 itu terpilih 1, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rojone para nabi dan rasul. Nah, 5 Nabi Ulul Azmi itu jelas orang-orang sabar, orang-orang yang mempunyai keteguhan. Padahal kita kalau melihat, mendengar cerita Nabi Musa kan orang yang keras dan galak, sehingga sampai ketika Nabi Musa melihat santrinya dizolimi oleh tentara Fir'aun, dia marah naik pitam, kemudian tentara Fir'aun itu ditampar, plak, langsung mati. Ini kerasnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke puncak gunung, kemudian umatnya dititipkan pada adiknya Nabi Harun, kemudian umatnya disesatkan oleh Samiri menyembah berhala sapi emas, Nabi Musa naik pitam, Nabi Harun kemudian jangkutnya dijambat, dipegang, kemudian Nabi Harun, wahai anaknya ibuku, dan seterusnya, sehingga Nabi Musa tidak sempat memukul Nabi Harun sadar. Ini gampang naik pitam, padahal Nabi Musa disebut orang yang sabar. Nah, sabar dalam konteks pendidikan itu adalah sabar mengikuti proses dengan tahapan-tahapan yang benar. Artinya ketika kita menjadi guru, ada anak yang mengganggu teman-temannya, kita biarkan, itu bukan sebuah kesabaran. Ketika ada anak yang mengganggu temannya, kemudian kita tegur, kita taksir, berdiri di depan,
itu bukannya tidak sabar, itu sebuah proses kesabaran dalam pendidikan. Kesabaran itu dalam proses pendidikan, bagaimana seorang guru tetap istiqomah menjalankan proses tarbiyah itu agar peserta didik semakin hari semakin baik dengan berbagai metodenya. Mungkin seorang siswa kadang diberi hukuman untuk menghafal ayat pendek, mungkin diberi hukuman untuk memungut sampah-sampah di halaman. Itu bukan berarti tidak sabar, itulah kesabaran seorang guru yang memproses seorang peserta didik untuk menjadi lebih baik dengan cara menyesuaikan karakter anak tersebut, karena karakter anak berbeda, kepandaian anak juga berbeda. Tapi yang jelas setiap peserta didik pasti pandai. Dengan datang ke sini semua pasti pandai, semua anak pasti pandai. Seorang guru harus yakin bahwa setiap peserta didik itu mempunyai pandai, seperti yang Dukain kalau dalam kitab taklimnya itu mempunyai Dukain. Tapi kecerdasannya yang menonjol berbeda. Seorang guru harus sabar melihat potensi kecerdasan muridnya, kecerdasan peserta didiknya. Ketika kecerdasan peserta didiknya itu yang menonjol IQ-nya, maka seorang guru harus memanfaatkan IQ-nya untuk menghantarkan dia lebih baik. Ketika seorang murid itu yang menonjol kecerdasan emosional question-nya, maka seorang guru harus menggunakan emosional question-nya seorang peserta didik menuju ke arah yang lebih baik secara cepat. Ketika seorang murid yang menonjol itu adalah kecerdasan musiknya, maka seorang guru harus mengantarkan murid ke jenjang yang ke arah titik yang lebih baik secara tepat dengan kecerdasan musiknya dan seterusnya. Karena kecerdasan kuliah kan diajarkan macam-macam kecerdasan dan setiap anak punya potensi. Tak buat saat terangkan pokoknya kuliah. Jadi dengan pelajari macam-macam kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan setiap manusia kadang berbeda. Nek ono guru ngomong murid duduk, berarti sing duduk guru nih. Nah itulah dituntut kesabaran seorang guru. Mempelajari kecerdasan peserta didiknya itu apa yang menonjol. Dan guru harus mengajar peserta didik yang bersangkutan memanfaatkan potensi kecerdasan yang menonjol itu. Itu akan menjadi guru terpilih. Guru pilihan itu guru yang mampu bersabar dalam proses pendidikan dengan potensi, semua potensi yang ada dan beragam. Siswa 20 potensinya berbeda-beda, kecerdasan yang menonjol berbeda-beda. Apalagi ini dengan pelajari tentang fitrah kita manusia ketika dilahirkan diberi modal talenta oleh Allah banyak sekali, sampai 32 macam talenta. Itu ketika proses pendidikan seorang ibu itu hebat karena madrasatul ula itu, maka anaknya akan menguasai banyak kecerdasan, banyak talenta. Itu guru pilihan. Berusaha kita ketika menjadi guru, kita bersabar untuk mengenali peserta didik kita. Jadi bukan untuk menjadi manusia pilihan, tapi untuk mengerti kebutuhan peserta didik. Itu secara otomatis nanti akan terpilih. Seleksi alam selalu jujur, tidak pernah dusta. Next. Satu Mbak. Namun kakek selfie. Jauh sekali ya jawabannya dari Pak Khalid Bukri. Karena pertanyaannya sudah dijawab semua, sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Pak Alim akan membahas tentang subjek pendidikan. Berikut kabarnya Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 berbicara mengenai dua hal. Yang pertama mengenai para utusan yang rata-rata adalah laki-laki. Kedua mengenai apa yang dibawa oleh masing-masing utusan tersebut. Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberi wahyunya. Pertanyaan saya, Pak, mengapa seorang nabi atau rasul itu laki-laki, dan apa kaitannya ayat surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 dengan subjek pendidikan? Pertama mungkin untuk nabi dan rasul ya, yang itu bukan semua laki-laki Mbak ya. Jadi nabi dan rasul yang menurut riwayat jumlahnya ada 124.000 yang harus kita imani dan kita tahu namanya kan 25 ya. Nah dari ke 124.000 ini kan kita juga nggak tahu, jadi wallahu a'lam apakah ada yang perempuan. Nah cuma yang tersebut di dalam Al-Quran yang 25 itu kebetulan memang laki-laki. Nah, untuk kaitannya dengan subjek pendidikan mungkin gini Mbak ya, jadi Nabi dan Rasul itu diberi wahyu ya, khususnya yang Rasul itu kan untuk menyampaikan untuk dirinya dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, di sini mungkin ada persamaannya dengan apa tadi, kaitannya ya, ada kaitannya dengan subjek pendidikan. Mungkin karakteristik ya seorang laki-laki dan perempuan kan memang berbeda ya. Jadi kalau secara psikologi itu, kalau perempuan kan mengedepankan perasaan dan emosi, sedangkan laki-laki lebih ke logika pemikiran. Ini mungkin karakter-karakter yang cocok sebagai subjek pendidikan, atau kalau di sekolahan seorang guru ya, mungkin itu ya itu tadi karakter-karakter yang lebih ke logika. Terus sifat dari seorang laki-laki biasanya lebih tabah dan lebih sabar, seperti itu mungkin yang dimaksud seperti itu Mbak. Di ayat ini menjelaskan tentang karakter seorang nabi, karakter seorang subjek pendidikan itu. Jadi memang ada kaitannya ya Pak? Ya ada. Teman Pak, lanjut untuk pertanyaan yang kedua, apakah benar peserta didik itu selain sebagai objek pendidikan juga bisa menjadi subjek pendidik? Nah, bagaimana penjelasannya ketika peserta itu menjadi subjek pendidikan? Ya memang proses pendidikan yang baik ya, itu pendidikan yang menyenangkan, sehingga peserta didik itu terpancing ya,
Jadi untuk ikut serta sehingga dia termasuk subjek pendidikan itu sendiri. Bagaimana dia bisa tertarik dengan materi, terus menyampaikan gagasan, ide, mengkritik, bentuk dari peserta didik itu termasuk subjek pendidikan. Jadi keikutsertaan peserta didik ya dalam tadi mengungkapkan pendapat, ide, terus mengkritisi itu materi itu. Kalau menurut saya itu jadi terlibatan sebagai subjek seperti itu. Jadi peserta didik itu juga bisa menjadi objek, bisa menjadi subjek dalam pendidikan, dan guru pun juga bisa menjadi objek dan juga bisa menjadi subjek pendidikan. Jadi pendidikan yang baik memang harus seperti itu, adanya interaksi ya. Jadi peserta didik tidak hanya sebagai objek saja. Nah di sini dibutuhkan memang kepandaian dari aktor utama ya, yaitu guru untuk bisa memancing kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Oke, matur nuwun untuk penjelasannya. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Dijelaskan bahwa seorang guru itu dituntut harus memiliki sifat dan sikap yang salah satunya adalah seorang guru harus manusia pilihan. Nah, maksud dari manusia pilihan tersebut itu bagaimana, Pak? Kalau menurut saya ini seorang guru itu harus dari singkatannya ya, kalau orang Jawa kan digugu dan ditiru gitu ya, seorang guru. Jadi bukan guru hari Minggu turu. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa menjadi idola bagi peserta didik itu ya. Kalau menurut saya sikap yang pilihan ini adalah sikap bagaimana seorang guru itu antara ucapan dan tindakannya adalah sesuai. Nah, bagaimana ini kan nanti bisa ditiru oleh murid atau peserta didik seperti itu. Baik, untuk pertanyaan sudah saya paparkan, sudah saya tanyakan kepada narasumber. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama Bapak Asyhadi akan mengulas pertanyaan seputar tentang subjek pendidikan. Pak Asyhadi, apa kabarnya Pak Yai? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 itu berbicara mengenai dua hal. Yang pertama mengenai para utusan yang rata-rata adalah laki-laki. Kedua mengenai apa yang dibawa oleh masing-masing utusan tersebut. Allah menyatakan bahwa dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberinya wahyu. Pertanyaannya, mengapa seorang nabi atau rasul itu laki-laki? Lalu apa kaitannya ayat tersebut dengan subjek pendidikan? Kenapa nabi atau rasul kok pasti laki-lakinya? Kok tidak wanita atau perempuan? Karena laki-laki itu kuat uji, tidak lemah, tidak cengeng. Kalau perempuan kan kesan cengeng. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, laki-laki itu tidak pernah meninggalkan sholat, karena laki-laki tidak punya tamu tak diundang. Nah, kalau perempuan kan
pasti setiap bulan ada tamu tak diundang yang datang, ya kan? Nah, itu ya, mesti selalu sholat. Makanya tidak ada laki-laki diajak sholat kok aku sih main, aku sih M, ada M-nya itu M males. Itulah kenapa kok Nabi kok seorang laki-laki yang jelas itu tangguh, kuat, siap menerima apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Itulah. Oke, Pak. Lalu kaitan ayat tersebut dengan subjek pendidikan itu gimana nih, Pak? Kaitannya dengan pendidikan, Nabi itu kan sebelum Nabi siapa saja ya, termasuk Nabi Muhammad itu sebelum para beliau itu diutus menjadi Rasul itu kan selalu di training, dipersiapkan sejak lama. Seperti Kanjeng Nabi itu kan cobanya luar biasa. Sejak 2 bulan dikandung kan sudah ditinggal sang ayah, meninggal ya. Ketika berumur berapa itu 8 tahun, nah, 8 tahun ya, beliau ditinggal oleh sang ibu, sehingga sangat mandiri. Sangat mandiri. Jadi beliau secara pribadi tidak membutuhkan orang kanan kirinya, walaupun kenyataannya ketika ibunya meninggal kan langsung diasuh oleh siapa? Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib. Kemudian ketika Abdul Muthalib wafat, beliau langsung dipelihara oleh pamannya yang sangat luar biasa. Siapa pamannya? Abu Thalib ya. Di Kafirul Quraisy itu kalau dengan Abu Thalib itu tidak berani. Walaupun Abu Thalib itu tidak beriman. Dalam sejarah Abu Thalib itu tidak beriman. Tapi dengan Islam luar biasa, dengan Nabi Muhammad, dengan seorang ponakan ya, ponakan luar biasa, selalu membela mati-matian. Pertanyaan kedua yaitu apakah benar peserta didik itu selain sebagai objek pendidikan juga bisa menjadi subjek pendidikan? Bagaimana penjelasan ketika seorang peserta menjadi subjek pendidikan? Jadi santri atau murid itu harus sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh al-alim, seorang guru. Jangan sampai seorang murid atau santri tidak kemudian menjadi muta'alim, tidak menjadi murid ketika apa yang telah dikatakan atau diajarkan oleh seorang alim, orang guru, kemudian mengabaikan pelajaran, berarti tidak mengindahkan. Kalau begitu berarti itu namanya santri yang tidak taat kepada guru. Mestinya kalau santri itu bisa dikatakan 100% yang telah diajarkan oleh seorang guru mestinya harus diamalkan yang telah diajarkan, jangan diabaikan. Berarti si santri itu bisa menjadi subjek kalau santri tersebut itu mengajarkan ilmunya dari Pak Yainya itu ke yang lainnya. Berarti mengamalkan ilmunya. Lebih-lebih ketika sudah pulang ya, lebih-lebih. Kalau di pondok kan belum. Tapi ketika pulang mestinya seorang santri itu dituntut mengamalkan apa saja, termasuk pekerjaan. Dalam pekerjaan pun dia tetap harus ingat kepada seorang gurunya, apa yang telah diajarkan harus diamalkan, baik sholat 5 waktu ya, jamaah di masjid, tidak kalah pentingnya juga dengan keluarga. Harus sampai kemudian dengan keluarga, dengan istri, dengan anak tidak tahu bagaimana seorang bapak mengajarkan
pelajaran atau nuturi istrinya atau kepada anaknya. Terus pertanyaan yang terakhir yaitu dijelaskan bahwa seorang guru dituntut harus memiliki sifat dan sikap yang salah satunya yaitu seorang guru harus menjadi manusia pilihan. Nah, manusia pilihan di sini itu yang bagaimana, Pak? Manusia pilihan yang dimaksud dalam pendidikan yang menjadi suri teladan. Suri teladan dalam artian ojo sampai guru atau seorang ustadz, seorang kiai menodai citra akhlaknya sendiri. Makanya ketika Rasulullah diutuskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya diutus adalah untuk membenahi akhlak yang rusak. Kenapa kok akhlak? Zaman Nabi, zaman jahiliyah, kafir Quraisy itu bukan tidak pintar luar biasa, tapi namun akhlak kosong. Ya. Ketika Nabi lahir, kenapa Nabi kok dibekali atau diberi kitab wahyu Al-Quran? Al-Quran itu wahyu yang luar biasa, paling gede dalam hal wahyu ini Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Karena ketika Kanjeng Nabi dilahirkan itu beliau sudah pinter-pinter masalah puisi, prosa dan lain-lain. Nah, untuk mengimbangi Kanjeng Nabi berikan Al-Quran sehingga tidak kalah dengan mereka yang sedang pinter puisi, sedang pinter prosa. Karena dia zaman Nabi Isa itu pinter tobib, pinter nambani. Karena pada waktu itu zamannya pinter nambani, sehingga Nabi Isa diberi bekal pinter nambani. Akhirnya karena mereka tidak tahu, dianggap Nabi Isa itu Tuhan. Karena pinter nguripi wong sing ngene kepalae bunder kaya bal, ora ana matane, ora ana irunge, digawe moto, sehingga dianggap Isa itu padahal itu bisa. Ya. Tadi ya, zaman jahiliyah itu dikatakan jahiliyah itu kan bahasa Arab dari kata jahula, ya juhulu, jahulan, memajulan, bahwa jahilun. Nah, isim fa'il itu jahilun, orang yang bodoh. Jahiliyah berarti bangsa yang bodoh. Bodoh apa? Bodoh masalah Tuhan. Maka nanggon itu Tuhan itu dikatakan akhlak. Akhlak itu mendominasi nomor satu. Orang yang tidak punya akhlak berarti orang bisa dibayangkan bagaimana dia menyembah Tuhan. Makanya yang nomor satu itu akhlak. Nah, ketika Kanjeng Nabi lahir, mereka tidak punya akhlak karena tidak punya Tuhan. Tuhannya apa? Tuhannya macam-macam. Ono sing Tuhan patung, Tuhan makanan, dibuat semacam oyo pokoknya saya suka empuk-empuk kok ya, digoreng terus pertama disembah terus bisa menggunakan desa ngele. Nah, masa Tuhan kok bisa dipangan ya, bisa dimakan. Nah, itu namanya jahiliyah, bodoh. Bukan bodoh ekonomi, ekonomi luar biasa, jahiliyah, Quraisy ya. Tapi masalah ketuhanan enggak, orang masuk sama sekali. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, kemudian berapa tahun kemudian Kanjeng Nabi berdakwah masalah Tuhan, mereka tidak mau. Kok tidak mau? Karena tidak punya iman, tidak punya hidayah. Nah, semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pamannya sendiri pun yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu paman semua tidak masuk Islam, tidak beriman, malah tambah menentang. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak. Masya Allah sekali ya jawabannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mewawancarai
beliau yaitu Pak Arifi selaku guru MTS Al-Ismani Gejali Kabupaten Pekalongan. Beliau juga mengampu mata pelajaran akidah agama. Iya. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Saya akan mewawancarai Anda Pak. Bagaimana kabar perkembangan Pak belajar mengajar pada MTS Al-Ismani pada saat COVID-19 ini yang sekarang sudah mulai? Alhamdulillah pembelajaran di MTS Al-Ismani setelah pada tahun kemarin itu mengalami pandemi COVID, yang sekarang sudah mulai normal pembelajarannya. Alhamdulillah sudah bisa tatap muka dan bisa pembelajaran disampaikan seperti pada sebelumnya, seperti itu. Jadi sudah tidak online ya Pak? Iya, sudah tidak daring lagi, sudah tatap muka luring ya. Nah, sekarang bagaimana? Kan biasanya siswa itu menjadi objek dalam belajar mengajar. Iya. Bagaimana menurut pendapat panjenengan siswa itu bisa menjadi subjek dalam belajar mengajar? Siswa itu memang pada pembelajaran di era sekarang ya, era 4.0 dan kurikulum pakai kurikulum 2013, itu baiknya itu siswa itu dijadikan sebagai objek, tidak hanya objek pada mungkin pembelajaran yang tahun lalu. Kenapa? Karena dikarenakan ketika siswa itu aktif di dalam pembelajaran dan dijadikan objek itu, siswa juga diajarkan agar bisa memahami materi dengan baik dan juga nanti bisa mempresentasikan apa yang siswa itu dapat ilmunya seperti itu. Dan guru-guru itu untuk menjadikan siswa sebagai subjek upaya aktif itu setidaknya ya bisa menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang mengarahkan siswa kepada keaktifan, seperti model pembelajaran bisa memakai yang sekarang itu biasa digunakan problem based learning atau biasa dikenal dengan PBL. Metodenya yang dulunya seringnya metodenya hanya sama, itu bisa menggunakan banyak metode seperti information shot ya. Siswa itu mencari informasi sendiri, kemudian dipaparkan bersama teman-temannya, informasi yang dia dapat itu dikumpulkan, kemudian nanti bisa dipresentasikan kepada temannya seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana? Kan ada yang mengatakan bahwa guru itu sebagai manusia pilihan. Menurut pendapat panjenengan bagaimana? Guru sebagai manusia pilihan, memang seorang guru itu adalah merupakan manusia yang mulia ya, karena menyampaikan ilmu. Karena di dalam melakukan sesuatu itu tidak bisa kalau tanpa itu, juga harus dengan ilmu. Waman arad dan akhirah fa'alaihi bil ilmi, juga ketika ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat itu juga dengan ilmu. Ingin mendapatkan kesuksesan keduanya juga dengan ilmu. Nah, ilmu itu bisa didapat ya dari para guru. Karena ilmu supaya sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi itu juga harus dengan guru-guru yang memiliki sanad bersambung kepada Kanjeng Nabi, seperti itu. Makanya guru itu ya bisa dikatakan sebagai manusia pilihan, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, kan Nabi itu seorang laki-laki tidak perempuan. Nah, kenapa sih Nabi itu seorang laki-laki? Kenapa Nabi itu sebagai seorang laki-laki ya? Sebenarnya seorang Nabi itu laki-laki atau ada juga yang perempuan, itu wallahu a'lam. Cuman dijelaskan di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan 25 Nabi itu memang semuanya adalah laki-laki. Padahal jumlah Nabi itu semuanya adalah 124.000 kalau nggak salah ya. Nah, itu ada yang perempuan atau tidak itu wallahu a'lam. Yang jelas di dalam agama Islam itu tidak membedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Adapun seorang perempuan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah itu juga cukup banyak. Di antaranya ada ibunya Nabi Isa ya, Siti Maryam. Kemudian seorang aulia perempuan yang sangat terkenal, Rabi'ah Al-Adawiyah dan lain sebagainya. Memang juga ada ayat ini kalau nggak salah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak mengutus seorang rasul melainkan rajul
rojul itu ada yang mengartikan memang seorang laki-laki, juga ada yang mengartikan adalah orang yang dapat dijadikan teladan. Jadi wallahu a'lam, memang di dalam Al-Quran yang 25 itu semua nabi adalah laki-laki, seperti itu mungkin. Sudah mau direpoti oleh saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tidak apa-apa, sama-sama. Saya juga senang mendapatkan kunjungan dari kalian. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Arifin selaku guru MTS Hafiz Mandi di Kajen Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya bersama Bapak Kiai Haji Mahrus SAG. Di sini saya akan mengulas pertanyaan dengan beliau mengenai subjek pendidikan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 43-44 berbicara mengenai dua hal. Pertama, mengenai para utusan yang rata-rata adalah laki-laki. Kedua, mengenai apa yang dibawa oleh masing-masing utusan tersebut. Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad kecuali manusia yang diberi wahyu. Pertanyaannya, mengapa seorang nabi atau rasul itu seorang laki-laki? Lalu apa kaitannya ayat tersebut dengan subjek pendidikan? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba pertanyaan yang tadi disampaikan menurut pemahaman dan pengetahuan yang sementara saya ketahui. Mungkin mudah-mudahan kalau memang ada kesalahan, ada yang kurang pas untuk bisa dikoreksi dan dibenahi bagi yang melihat dan mendengarkan. Ya, terima kasih. Akan saya coba untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan seorang nabi atau rasul itu laki-laki. Memang kebanyakan dalam buku-buku sejarah atau kitab-kitab sejarah itu yang namanya nabi atau utusan Allah itu kebanyakan laki-laki. Dalam mereka menyampaikan wahyu kepada masyarakat, menyampaikan risalah, menyampaikan firman Allah kepada umatnya, itu kebanyakan laki-laki. Nah, kemudian ada juga seseorang yang diberi wahyu, ya, namun bukan laki-laki. Ada juga seperti ibunya Dewi Maryam, itu kan juga pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan seorang rasul itu kebanyakan laki-laki, dilihat dari segi fisik itu kan memang beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu fisiknya kuat, kalau perempuan itu biasanya lemah, fisiknya lemah. Sehingga seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin itu harus kuat segalanya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, dan kuat mentalnya dan lain sebagainya. Itu seperti itu sementara jawabannya. Nah, kemudian kaitannya dengan subjek pendidikan, bahwa memang fungsi ataupun tugas dari seorang nabi dan rasul kan memberikan pelajaran, memberikan pendidikan kepada umatnya, mengarahkan kepada umatnya agar berjalan sesuai dengan firman-firman Allah yang telah disampaikan oleh para rasul dan para nabi itu. Jadi memberikan arahan kepada umatnya agar berjalan di atas rel-rel yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, yang tentunya
apa yang disampaikan oleh Rasul itu berdasar atau bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu untuk jawaban sementara yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah benar peserta didik itu selain sebagai objek pendidikan juga bisa menjadi subjek pendidik? Bagaimana penjelasannya ketika peserta didik menjadi subjek pendidikan? Yang betul bahwa seorang murid, seorang santri itu kan sebagai subjek, sebagai objek, objek sasaran pendidikan dari si pendidik atau dari si guru. Murid adalah objeknya, subjeknya adalah guru, ya. Itu seperti itu. Nah kemudian ketika peserta didik, maksudnya ini ya, menjadi subjek pendidikan, ya karena guru itu kan namanya guru, namanya kiai, atau bisa dikatakan guru atau kiai itu kan harus kalau ada muridnya, kalau ada santrinya, ya. Kalau tidak ada santrinya, tidak ada muridnya, mana mungkin dikatakan kiai atau guru? Ya otomatis peserta didik, ya, itu sebagai objek pendidikan. Tapi di sini dimaksud dengan peserta menjadi subjek, ya. Peserta didik itu menjadi subjek pendidikan. Setelah guru, setelah kiai menyampaikan pelajaran, menyampaikan pembinaan kepada para muridnya, kepada para santrinya, otomatis setelah mereka menerima itu kan dia mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu yang diserap oleh si murid tadi. Nah setelah dia menerima ilmu, menyerap ilmu dari seorang guru, misalnya santri berarti menyerap ilmu dari seorang kiai, otomatis nantinya dia berkewajiban juga untuk menyampaikan kepada yang lain, ya. Tidak disimpan, ilmu itu tidak disimpan, tapi harus ditularkan, disebarluaskan kepada yang lain, ya. Itu maksudnya seperti itu. Dengan kata lain, si murid tersebut atau santri tersebut itu mengamalkan ilmunya, Pak? Ya, harus diamalkan, ya. Si ilmu yang diperoleh itu harus diamalkan, ya. Karena kan kalau menyimpan ilmu kan bahaya itu akibatnya, ya. Menyimpan ilmu yang dia peroleh kalau tidak diamalkan itu bahaya bagi dirinya, ya. Baik Pak, memasuki pertanyaan yang ketiga, yaitu dijelaskan bahwa seorang guru dituntut harus memiliki sifat dan sikap yang salah satunya yaitu seorang guru harus menjadi manusia pilihan. Nah, manusia pilihan tersebut itu yang bagaimana? Memang kalau dilihat dari segi profesionalitas, itu seorang guru harus mempunyai sertifikat pendidik sebagai seorang pendidik, ya. Sehingga nanti di dalam menyampaikan pelajaran, menyampaikan ilmunya kepada muridnya itu sesuai dengan jalur-jalur yang pernah dia peroleh dari
sekolahan atau dari perguruan tinggi misalnya semacam itu, memang harus pilihan, ya. Idealnya semacam itu, ya, idealnya. Nah, tapi sebenarnya manusia, semua manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, ya, itu dia sebagai seorang pendidik sebenarnya, sebagai seorang guru, ya, ditinjau dari segi kewajiban, ya, kewajiban untuk menyampaikan, mendakwakan kepada orang lain, menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Itu sebenarnya semua orang itu menjadi guru, ya. Tahulah seperti dai itu kan orang yang mengajar. Nah, yang mengajar itu semuanya, tidak harus guru, ya, tidak harus punya spesifikasi guru, tapi semuanya bisa untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Misalnya orang tua mengajak kepada anaknya untuk melakukan hal yang baik, itu sebagai orang tua, sebagai guru. Nah, misalnya kakak kepada adiknya juga demikian, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya semacam itu, ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah ya harus punya sertifikat yang semacam itu, ya. Sertifikat seorang pendidik, ya, itu memang mungkin seperti itu, mungkin, ya, manusia pilihan yang dimaksud di sini adalah seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti di dalam penyampaian kepada murid-muridnya itu terarah karena dia sudah punya spesifikasi, punya sertifikat pendidik semacam itu. Baik, itu tadi ulasan pertanyaan dari Bapak Kiai Haji Mahrus SAG seputar subjek pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan memberi wawasan bagi kita semua. Semoga jawaban dapat menjadi pelajaran bagi kita, dapat menambah wawasan bagi kita. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.